Baper baca peraturan. Baper baca peraturan. Ya, kembali bersama Mari Fajar di sesi baper. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas membaca peraturan FIBA Rules pasal 1, 2, dan 3. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pasal 4. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya, karena kita akan membahas dan membaca peraturan dari pasal 1 sampai pasal 50 serta yang ada di dalam peraturan FIBA Rules 2022. Ya, melihat kemarin dari pasal 1 dan 2 sudah kita buatkan video, kita akan berlanjut ke pasal 4. Oke, kita langsung saja ke pasal 4. Peraturan 3, tim. Di peraturan 3 ini ada membahas tentang tim. Nah, peraturan 3 ini kita mulai dari pasal 4. Jadi kita akan membahas khusus untuk pasal 4 saja pada video kali ini. Ya, karena lumayan banyak ini poinnya. Untuk tim, pasal 4 dimulai dari 4.1. Definisi 4.1.1. Seorang anggota tim memenuhi syarat untuk bermain ketika dia telah disahkan untuk bermain untuk suatu tim sesuai peraturan, termasuk peraturan batas usia yang telah ditentukan oleh badan penyelenggara dari suatu kompetisi. Oke, jelas. 4.2. Seorang anggota tim berhak untuk bermain ketika namanya telah tercatat pada score sheet. Nah, ini harus digarisbawahi, pada score sheet sudah tercatat sebelum dimulainya pertandingan dan selama dia tidak didiskualifikasi maupun telah melakukan 5 kali foul. Selanjutnya 4.1.3. Kita lanjut 4.1.3 ini. Selama waktu permainan, seorang anggota tim adalah: pertama, seorang pemain ketika dia berada di lapangan permainan dan berhak untuk bermain. 2. Seorang pemain pengganti ketika dia tidak berada di lapangan permainan tetapi dia berhak untuk bermain. 3. Seorang pemain yang sudah tidak bermain ketika dia telah melakukan 5 kali foul dan tidak berhak lagi untuk bermain. Jadi ini anggota tim ya, jadi ada 3 kategori untuk anggota tim. 4.1.4. Selama jeda permainan, semua anggota tim yang berhak untuk bermain dianggap sebagai pemain. Oke, itu yang pertama untuk poin pemain. Nah, jadi dalam kategori definisinya, definisi tim. Lanjut 4.2 tentang peraturan. 4.2.1. Tiap tim akan terdiri dari, nah ini penting ini. Tiap tim akan terdiri dari, pertama, tidak lebih dari 12 anggota tim yang berhak untuk bermain, termasuk seorang kapten. Kedua, seorang pelatih kepala. Ketiga, maksimal 8 anggota delegasi yang mendampingi, termasuk asisten pelatih yang boleh duduk di bangku cadangan. Jika tim memiliki asisten pelatih, nama asisten pelatih pertama harus ditulis di dalam score sheet. 4.2.2. Selama waktu permainan, 5 anggota tim dari masing-masing tim harus berada di lapangan permainan dan boleh diganti. 4.2.3. Seorang pemain pengganti akan menjadi pemain dan seorang pemain akan menjadi pemain pengganti ketika, jadi pemain pengganti menjadi pemain dan
seorang pemain akan menjadi pemain pengganti ketika ada dua nih. Pertama, wasit memberi isyarat pemain pengganti untuk memasuki lapangan permainan. Nah, yang seperti biasa kita perhatikan tuh, wasit memberikan isyarat tip substitution, masuk. Jadi itu pergantian pemain, dari pemain menjadi pemain pengganti dan pemain pengganti menjadi pemain yang berada di lapangan. Lalu yang kedua, selama time out atau jeda permainan, seorang pemain cadangan meminta pergantian pemain kepada pencatat waktu. Nah ya, 4.3 seragam. Seragam semua anggota tim harus terdiri dari kaos dengan warna dominan, bagian depan dan belakang yang sama, dengan celana pendek. Jika baju seragam berlengan ketat, itu harus berakhir di atas siku. Ya, di atas siku. Oh, berarti segini nih, di atas siku ya, sekarang ini lah. Kalau baju ketat, nah baju ketat bukan baju yang longgar, harus ketat. Itu berakhir di atas siku. Baju seragam lengan panjang ketat tidak diizinkan. Berarti tidak boleh menggunakan baju lengan panjang. Beda halnya aksesoris mungkin ya. Jadi kalau baju straight, baju ketat sampai ujung tidak boleh. Semua pemain harus memasukkan kaos ke dalam celana bermainnya. All in one diperbolehkan. Ini harus rapi jadinya ya. Jadi harus masuk. Celana pendek dengan warna dominan, bagian depan dan belakang yang sama dengan kaos. Jadi harus sama bagian depan dan belakangnya. Panjang celana pendek harus berakhir di atas lutut. Lalu kaos kaki dengan warna dominan yang sama untuk semua anggota tim. Kaos kaki harus terlihat, ya, tidak boleh di bawah mata kaki, misalnya sampai tidak terlihat. Kadang ada yang pakai kaos kaki cuma tidak terlihat. Ini jelas, kaos kaki harus terlihat. Dan kaos kaki dengan warna dominan yang sama untuk semua anggota tim. Satu tim harus menggunakan kaos kaki yang warnanya sama, warna dominannya sama. 4.3.2 Setiap anggota tim akan memakai kaos bernomor di bagian depan dan bagian belakang dengan nomor yang jelas, dengan warna yang kontras dengan warna kaosnya. Nomor tersebut harus dapat terlihat dengan jelas. Dan ini banyak nih. Yang pertama, nomor pada bagian belakang setidaknya mempunyai tinggi 16 cm. Lalu nomor pada bagian depan setidaknya mempunyai tinggi 8 cm. 3. Nomor tersebut setidaknya mempunyai lebar 2 cm. 4. Tim hanya dapat menggunakan nomor 0 dan 00 dari 1 sampai 99. Ya, nomor 0 dan 00. Jadi ini kadang ada yang 0 dan 00 itu berbeda sepertinya ini. Jadi jelas di sini tim hanya dapat menggunakan nomor 0 dan 00. Jadi kalau ada yang pakai nomor 0 dan 00 ini beda. Dan dari 1 sampai 99. Pemain dari tim yang sama tidak boleh memakai nomor yang sama. Ada 1, ada yang pakai, terus timnya 1 juga nggak boleh, harus beda semua. Iklan atau logo setidaknya berjarak 4 cm dari nomor. Nah, selanjutnya 4.3.3 tim harus mempunyai minimal 2 set kaos tim. Dan tim yang disebut pertama dalam jadwal atau tim tuan rumah akan memakai baju kaos berwarna terang, sebaiknya putih. Ya, jadi kaos terang hanya putih. Kalau dulu kan putih dan kuning, sekarang ini hanya putih. Tim yang disebut kedua dalam jadwal, tim tamu akan memakai kaos berwarna gelap. Ya, kalau kaos warna gelap sih bebas saja kayaknya. Bagaimanapun juga, jika kedua tim setuju, mereka boleh bertukar warna kaos. Ya, jadi boleh bertukar, yang tim tuan rumah pakai gelap, tim tamunya menggunakan tim baju terang, boleh, asal sesuai kesepakatan.
Nah, sini jika kedua tim setuju, sudah jelas di sini tertulis. Nah, 4.4 perlengkapan lainnya. 4.4.1 semua perlengkapan yang digunakan oleh pemain harus layak untuk dipakai dalam pertandingan. Segala perlengkapan yang ditujukan untuk menambah tinggi badan atau jangkauan seorang pemain atau cara lainnya yang memberikan keuntungan yang tidak adil tidak diizinkan. 4.4.2 pemain tidak boleh memakai perlengkapan benda-benda yang dapat menyebabkan pemain lain cedera. Mungkin apa ya, mungkin aksesoris yang keras, mungkin deker, mungkin kayak main sepak bola, nggak boleh. Oke, dan yang berikut ini tidak diizinkan. Nah, ini yang tidak diizinkan mungkin. Pelindung itu mungkin tadi ada penguat atau pengikat jari, tangan, pergelangan tangan, sikut atau lengan bawah, pelindung kepala, helm yang terbuat dari kulit, plastik lunak, logam atau bahan keras lainnya, walaupun ditutup dengan lapisan pengaman yang lunak. Jadi itu tidak boleh. Jadi kata kuncinya ini terbuat dari logam atau bahan keras lainnya, jadi tidak boleh. Berikutnya, benda-benda yang dapat melukai atau menyebabkan lecet. Kuku tangan harus dipotong pendek. Jadi kalau sebelum main dicek dulu kukunya ini. Berikutnya, aksesoris rambut dan perhiasan. Aksesoris rambut mungkin yang dimaksud apa ya? Jepit, itu mungkin jepit yang terbuat dari besi, mungkin apa yang agak sedikit keras. Kalau karet sih kayaknya masih boleh. Berikut ini yang diizinkan. Perlengkapan pelindung bahu, lengan atas, paha atau kaki bagian bawah jika bahannya telah dilapisi pengaman berbahan empuk. Kain penutup lengan atau penutup kaki termasuk pakaian kaos dalam dan celana pendek yang terbuat dari material kain yang ketat. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, kain yang ketat, tidak boleh yang longgar, harus ketat. Penutup kepala, headgear. Penutup kepala tidak boleh menutupi bagian wajah seluruhnya atau sebagian, mata, hidung, bibir, dan lainnya, dan tidak membahayakan kepada pemain yang menggunakannya dan atau kepada pemain-pemain lainnya. Penutup kepala tidak boleh terbuka atau menutupi sekitar bagian wajah dan atau leher, dan tidak boleh memiliki beberapa bagian yang lebih dari permukaannya. Lalu pelindung lutut boleh, pelindung untuk hidung yang cedera walaupun terbuat dari bahan keras. Oh, berarti ini ada pengecualian nih. Pelindung untuk hidung yang cedera, di NBA kayaknya banyak yang pakai ini. Ya, pelindung mulut transparan tidak berwarna. Pelindung mulut transparan tidak berwarna, harus transparan berarti. Lalu kacamata jika tidak membahayakan bagi pemain lain. Wristbands, gelang handuk, dan headbands, ikat kepala berbahan kain, lebarnya maksimal 10 cm. Wow, ini saya baru tahu juga setelah baca. Jadi ada aturan untuk wristband, headband itu bahannya kain, lebarnya 10 cm. Tapi jarang sih kita perhatikan untuk ini, lebarnya 10 cm itu. Lalu taping untuk lengan, bahu, kaki, dan lain-lain. Pelindung pergelangan kaki. Semua pemain dalam satu tim yang menggunakan penutup lengan dan kaki berbahan ketat, penutup kepala, gelang handuk, ikat kepala, dan taping semuanya harus memiliki warna solid yang sama. Oh, berarti harus satu tim sama, tidak boleh beda tapingnya. Misalnya taping nih yang sering mungkin kita lihat, tapingnya ada yang warna putih nih, terus rekan satu timnya mah warna hitam, itu nggak boleh. Jadi taping harus sama, putih satu, semua putih, hitam satu, hitam semua. Oke, jelas ya. Jadi ini sini sudah jelas. Semua pemain dalam suatu tim yang menggunakan penutup lengan dan kaki berwarna ketat, penutup kepala, gelang handuk, ikat kepala, dan taping semuanya harus berwarna solid yang sama. Oh, aksesoris apapun juga ini harus sama.
Oke, kita lanjut. 4.4.3. Selama pertandingan, seorang pemain dapat menggunakan sepatu dengan kombinasi warna apapun, tetapi kiri dan kanan sepatunya harus sama, tidak menyilaukan, bahan reflektif atau lentur atau hiasan lainnya diizinkan. Nah, ini nih, kadang ada yang beda warna, cuma terakhir saya dengar boleh sih yang warnanya beda, cuma belum ketemu rules secara tertulisnya itu boleh atau tidak ya. Tapi di sini yang terakhir saya dapatkan by the rulesnya di bukunya itu seperti ini. Selama pertandingan, seorang pemain dapat menggunakan sepatu dengan kombinasi warna apapun. Tetap ini sih yang sedikit membingungkan, karena kemarin saya dapat info katanya boleh ya, tapi belum ketemu. Nanti kita cari bersama yang tahu mungkin boleh atau tidak warnanya beda itu, dan ada sumber pastinya yang tertulis by the rules seperti ini ya, yang seperti ini. Tetapi kiri dan kanan sepatunya harus sama. Kira-kira boleh nggak sepatunya yang beda itu? Oke, kita nanti cari tahu bersama ya. Jadi yang tahu boleh kok ketik di kolom komentar nanti, biar kita sama-sama belajar ya, dan pemahaman kita juga, pengetahuan kita semakin luas untuk kedepannya. Tidak menyilaukan, bahan reflektif atau hiasan lainnya diizinkan. Oke. 4.4.4. Selama pertandingan, seorang pemain tidak boleh memperlihatkan suatu iklan, mempromosikan suatu nama, atau menunjukkan nama yang bertujuan amal, tanda, logo atau identifikasi lain, termasuk namun tidak terbatas pada tubuh, rambut, atau tempat lainnya. Oke, ini kita telaah lagi, coba ya, kita baca lebih dalam lagi. 4.4.4 nih. Selama pertandingan oke, selama pertandingan nih, seorang pemain tidak boleh memperlihatkan suatu iklan, mempromosikan suatu nama, atau menunjukkan nama yang bertujuan amal, tanda, logo, atau identifikasi lain, termasuk. Tapi nggak boleh nih nunjuk brand atau iklan apapun, namun tidak terbatas pada tubuh, rambut, atau tempat lainnya. Nanti memang nggak boleh promosi nih selama di pertandingan. 4.4.5. Perlengkapan lainnya yang tidak disebutkan secara khusus pada pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari FIBA Technical Commission. Jadi apapun perlengkapan yang mungkin belum terbahas tadi, belum ditunjukkan tadi, kan tadi sudah ada yang diizinkan atau tidak diizinkan. Kalau ada perlengkapan lainnya yang tidak disebutkan secara khusus pada pasal ini, harus mendapatkan persetujuan dari FIBA Technical Commission. Oke, jelas di itu tadi pasal 4 ya, terkait tentang tim. Nah, sudah selesai sampai poin ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membaca lebih detail lagi, mungkin bisa diulang kembali videonya nanti ya. Dan kalau ada yang memberikan masukan, saran, sangat baik dan sangat diterima. Jangan lupa ketik komentarnya di kolom komentar untuk masukan dan saran, karena masukan dari rekan-rekan semua sangat dibutuhkan untuk perkembangan kita bersama, untuk pengetahuan kita bersama. Itu tadi pembahasan kita terkait tentang pasal 4 yang dimana membahas tentang tim. Jadi ada beberapa pasal yang sudah dijelaskan pada pasal 4 dengan poin-poinnya. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, masukan, saran apapun tentang pasal 4 ini, bisa ketik di kolom komentar, sehingga pemahaman kita terhadap peraturan resmi bola basket FIBA tahun 2022 itu bisa semakin lebih baik lagi ya, dan pemahaman kita di lapangan juga semakin enak lagi. Jadi mungkin akan bermanfaat untuk permainan bola basket, sehingga pemain-pemain, pelatih, dan siapapun yang terlibat dalam permainan itu lebih mengerti ya, dan kita sangat menerima masukan dan saran dari rekan-rekan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, karena berikutnya kita akan membahas
pasal berikutnya, itu pasal 5. Nah, jadi di pasal 5 itu ada membahas tentang cedera dan penanganannya, ya, pemain dengan cedera dan penanganannya. Jadi akan kita bahas pasal 5 dan mungkin akan dilanjutkan dengan pasal ke-6 tentang kapten, tugas dan wewenangnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.